Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan materi Akidah Akhlak kelas 11 MA semester ganjil. Baik, langsung saja, yaitu bab pertama, yaitu ilmu kalam. Kalam adalah pembicaraan dengan menggunakan logika, sedangkan ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyahnya, yakni Al-Quran dan juga hadis, maupun dasar aliyah, yakni argumentasi rasional. Ruang lingkupnya yaitu yang pertama, mabda. Adalah hal-hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, meliputi juga takdir. Yang kedua yaitu wasilah, yakni hal yang berhubungan dengan utusan Allah sebagai perantara antara manusia dan Allah, meliputi malaikat, nabi dan rasul serta kitab suci. Yang ketiga yaitu ma'ad. Ma'ad adalah hal yang berhubungan dengan hari yang akan datang, meliputi surga, neraka, hari kiamat dan juga sebagainya. Baik, langsung saja. Yang kedua yaitu aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama yaitu Khawarij. Khawarij adalah aliran yang digunakan untuk menyebut mereka yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena kecewa dengan sikapnya yang menerima tawaran tahkim atau arbitrase. Yang kedua yaitu Murji'ah. Murji'ah adalah maksudnya adalah mereka menunda penyelesaian konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij di hari perhitungan di akhirat nanti. Yang ketiga yaitu Syiah. Syiah artinya yaitu pembela dan pengikut seseorang atau diartikan juga sebagai kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Syiah adalah bentuk pendek dari Syiah Ali, artinya pengikut Ali. Yang keempat yaitu Jabariyah. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah dan manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat. Yang kelima yaitu Qadariyah. Qadariyah secara istilah berarti suatu aliran yang percaya bahwa perbuatan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran ini juga menekankan pada kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatannya. Yang keenam yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah berarti memisahkan diri. Aliran ini sangat berpengaruh dalam filsafat barat sehingga ada kecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasinya. Yang terakhir yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Ia menolak pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Rafidhah, dan Murji'ah. Yang kedua yaitu Al-Maturidiyah. Maturidiyah adalah aliran pemikiran kalam yang berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syarak. Baik, selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 yang pertama mabuk-mabukan. Menurut Quraisy Shihab menjelaskan khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang yang normal, maka minuman itu adalah khamr. Dalil tentang mabuk-mabukan itu diatur dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Jenis minuman yang memabukkan diantaranya yaitu bir, brandy, vodka, dan juga sebagainya. Yang kedua yaitu judi. Judi dalam bahasa syar'i disebut maisir, yakni transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Unsur-unsur judi meliputi permainan, untung-untungan, ada taruhan. Dalil larangan judi ini juga diatur dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Yang ketiga yaitu zina. Zina adalah pertubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syarak atau bukan pasangan suami istri. Zina itu dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah atau masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan, di mana zina ini adalah zina yang dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan ikatan pernikahan. Dalil larangan zina itu diatur dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang keempat yaitu mencuri.
Perbuatan mencuri ini termasuk perbuatan dosa besar. Oleh karenanya, dalam syariat Islam, apabila pencurian ini mencapai satu nisab dan memenuhi kriteria seperti yang tersebut di atas atau di makalah, maka si pencuri dikenakan hukuman potongan tangan dan diwajibkan mengembalikan barang curian sebanyak yang dicuri. Dalil larangan curi diatur dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya yang kelima yaitu mengkonsumsi narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan juga menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis narkoba yaitu heroin, ganja, ekstasi, sabu-sabu, dan juga yang lainnya. Mengkonsumsi narkoba ini juga diatur dalam Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Selanjutnya yaitu membiasakan akhlak terpuji. Bab 4, membiasakan akhlak terpuji. Yang pertama yaitu akhlak berpakaian. Akhlak berpakaian yaitu meliputi tidak jarang atau ketat, tidak menyerupai laki-laki, tidak menyerupai busana khusus non-muslim, dan juga pantas dan sederhana. Akhlak berpakaian diatur dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua yaitu akhlak berhias. Berhias itu tidak dilarang dalam ajaran agama Islam karena ini ya adalah manusiawi. Adapun yang dilarang adalah tabaruj al-jahiliyah. Tabaruj yaitu segala sesuatu yang mencerminkan keindahan dan kecantikan sehingga menampilkan dan gaya seorang wanita menjadi pemikat atau penarik di mata lawan jenisnya. Macam-macam berhias yaitu meliputi jilbab, perhiasan, kosmetik, parfum, kosmetik, dan juga sebagainya. Akhlak berhias ini diatur dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Yang ketiga yaitu akhlak perjalanan. Akhlak perjalanan yang pertama yaitu perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sebelum memulai perjalanan. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga yaitu ketika keluar rumah disunahkan membaca doa, dan yang keempat yaitu gunakan masa dalam perjalanan dengan berzikir. Dalil tentang perjalanan itu diatur dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. Yang keempat yaitu akhlak bertamu. Yang pertama meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Yang kedua yaitu berpakaian yang rapi dan pantas. Yang ketiga yaitu memperkenalkan diri sebelum masuk. Yang keempat yaitu masuk dan duduk dengan sopan. Akhlak bertamu diatur dalam Quran surat An-Nur ayat 28. Yang kelima yaitu akhlak menerima tamu. Etika menerima tamu yaitu yang pertama berpakaian yang pantas, menerima tamu dengan sikap yang baik. Yang ketiga selanjutnya itu menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengadang-adakan. Selanjutnya antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu ingin pulang. Dan yang terakhir yaitu wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Akhlak bertamu diatur dalam Bukhari nomor 6018, 6019, 6135 dan 6475 dan Muslim nomor 47. Yang kelima yaitu meneladani kisah Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Yang pertama yaitu Fatimah Az-Zahra, putri dari Nabi Muhammad SAW dan Khadijah radhiyallahu anhu. Yaitu yang pertama
memiliki sikap sederhana dan bersahaja. Yang kedua, sabar dan penyayang. Yang ketiga itu ahli hukum dan pandai bersosialisasi. Selanjutnya yaitu Uwais al-Qarni, seorang penduduk Yaman atau dikatakan sebagai pemimpin para tabi'in, yaitu memiliki sikap sederhana dan bekerja keras, taat beribadah dan ikhlas, taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.